Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi dengan NPM 2440402030. Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Materi yang akan dibahas mengenai struktur pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang serupa atau identik, dan ada banyak pembeli juga. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan bersifat homogen. Selain itu, tidak ada perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Harga yang dibentuk terjadi karena keinginan dari produsen dan konsumen. Contoh jenis pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu pasar hasil pertanian seperti beras, jagung, dan cabai. Yang kedua, pasar hasil perikanan. Yang ketiga, pasar sayur dan buah. Kemudian, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari jenis pasar ini adalah pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing penjual bersifat homogen atau serupa. Ketiga, informasi pasar tersedia secara sempurna. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Yang keempat, tidak ada hambatan bagi penjual untuk memasuki atau keluar pasar. Setiap penjual memiliki kebebasan untuk memasuki atau keluar pasar tanpa hambatan. Yang kelima, adanya standarisasi produk. Yang keenam, tidak ada celah informasi mengenai pasar antara penjual dan pembeli. Kemudian, bentuk pasar persaingan sempurna. Bentuk-bentuk pasar persaingan sempurna sendiri terdapat pada bidang-bidang produksi dan perdagangan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Bidang-bidang produksi kebutuhan sehari-hari tersebut merupakan bentuk pasar persaingan sempurna yang paling mendekati. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya berdasarkan teori ekonomi pendekatan mikro 2018 oleh Jun Surjani dan teman-teman. Beberapa kelebihan dari struktur pasar yaitu yang pertama, harganya terbentuk dari mekanisme harga atau dalam kata lain tanpa adanya campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Kedua, harga yang menguntungkan bagi konsumen akan terbentuk dalam jangka panjang karena harganya dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Jadi, pasar menjamin produk diproduksi dengan biaya rendah. Ketiga, tidak adanya keperluan akan iklan karena tiap barang yang dijual hampir sama dari segi kualitas maupun harga. Kemudian kekurangannya, yang pertama, keuntungan yang diterima oleh masing-masing penjual dalam skala yang normal sehingga masing-masing penjual sulit menyiapkan dana untuk pengembangan. Kedua, konsumen bisa merasa jenuh untuk membeli karena produk-produk bersifat homogen atau serupa. Ketiga, biaya sosial dapat timbul dan jika diabaikan perusahaan atau penjual, hal tersebut akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya terjadinya polusi. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Ciri-ciri pasar tidak sempurna, yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Kedua, penjual berhak menentukan harga produk sendiri. Ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Keempat, tidak ada produk pengganti. Dan yang kelima, barang yang dijual sama. Kemudian, kita masuk ke jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lain. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna sebab
Produk atau barang dijual bersifat homogen. Walaupun jumlah penjualannya banyak dan berbeda-beda, setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Dari pasar oligopoli adalah industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Para penjual yang ada di dalam pasar monopolistik ini tidak ada batasnya, sehingga para produsen baru bisa sangat mudah masuk ke dalam pasar tersebut. Adapun contoh dari pasar monopolistik adalah industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lainnya. Keempat, ada pasar monopsoni. Yang keempat, ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Namun, walaupun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Kemudian kita masuk ke kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna adalah yang pertama, barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Yang kedua, penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan ketiga, bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif. Yang terakhir, bisa berkembang dengan cepat. Kemudian kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, adanya permainan harga pasar. Kedua, tidak ada alternatif lainnya. Ketiga, terdapat diskriminasi harga. Dan terakhir, ada eksploitasi konsumen. Contoh persaingan tidak sempurna, salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar saham, sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, maka hal itu akan membuat pasar saham masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kenyataannya, tidak ada pasar yang benar-benar memenuhi semua ciri-cirinya, namun beberapa pasar bisa dikatakan mendekati ciri-ciri tersebut, seperti pasar hasil pertanian dan pasar komoditas. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.